Khotbah Minggu hari ke-138, 18 Mei tahun 2025. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1-18. Perikop, Allah menganugerahkan pertobatan. Mei 2025 di hari yang ke-138 diambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai dengan 18. Allah mengaruniakan pertobatan. Itulah perikop. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dan golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke dalam rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan, segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, sesuatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki empat, dari binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidaklah boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang, dan mereka diutus kepadaku dari Kaisera. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang, dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan dia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di depan rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia
akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang menjamin kepada hidup. Itulah nas atau ayat dalam khotbah minggu ini. Sebelum kita masuk dalam latar belakang dan tujuan daripada perikop ini, kita masuk pedoman kita selama bulan Mei sebagai topik adalah menghayati dan mengikuti Yesus dengan setia dalam pertobatan dan doa untuk kesejahteraan bersama seluruh ciptaan. Pertobatan dan doa bersama Yesus untuk kesejahteraan seluruh ciptaan. Dijabarkan dalam Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenaan kepada Allah. Ini bisa kita lihat dalam Amsal pasal 19 ayat 17. Dikatakan, membantu orang miskin sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah. Itu akan dibalaskan pada saat life after life, the new of Jerusalem. Pada saat kehidupan sekarang, setelah kehidupan sekarang di Yerusalem yang baru. Disitulah itu semua diberikan oleh Tuhan Allah. Apa yang kita lakukan di dunia. Maka dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya kalau kita tidak lemah. Artinya, kita tetap setia, percaya, dan datang kepada Yesus, maka kehidupan sejati dan abadi akan kita miliki. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu dikatakan bahwa Allah mengaruniakan pertobatan. Artinya, Allah lebih suka pertobatan daripada kematian orang fasik. Ya. Itu jelas. Makanya di sini dikatakan bahwa Allah menganugerahkan pertobatan. Artinya pertobatan itu adalah anugerah bagi setiap orang, supaya dia bisa mendapatkan hidup yang kekal.
Sekarang apa latar belakang daripada Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18 yang menggambarkan pengalaman daripada Petrus tentang hal-hal yang haram menjadi halal di mata Tuhan. Walaupun Petrus mengatakan sebelumnya itu adalah haram. Tapi kalau Allah sudah berbicara, apa yang dikatakan oleh Allah tidak haram, tidak halal, itu menjadi tidak haram. Menjadi halal. Apa latar belakang? Mari kita lihat. Kita mendapati bagaimanakah Petrus menjelaskan pengalamannya mengenai penglihatan yang diperolehnya yang menunjukkan bahwa Injil juga ditujukan bagi orang-orang bukan Yahudi. Jadi tadi ada istilah bersunat dan tidak bersunat. Banyak mengatakan, mengapa kau makan dengan orang-orang yang tidak bersunat? Itu adalah haram. Petrus menjawab dengan pengalaman penglihatan dia dari Tuhan Allah, bahwa apa yang dikatakan oleh Allah itu adalah halal, karena itu ciptaan Tuhan. Demikian juga manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Maka Petrus bisa bergabung dengan orang yang bersunat dan tidak bersunat. Jadi tidak ada lagi barrier atau hambatan untuk bergaul dengan orang yang tidak bersunat dan orang yang bersunat. Di mata Tuhan adalah sama. Berita Injil itu bukan hanya untuk Yahudi, tapi juga di luar daripada Yahudi, termasuk kita orang Batak di Sumatera Utara. Jadi latar belakangnya adalah bahwa firman Tuhan juga ditunjukkan orang-orang yang bukan Yahudi. Hal ini menjadi titik penting dalam perkembangan kerajaan Allah. Nah, ini menandakan bahwa keselamatan dalam Kristen terbuka bagi semua orang tanpa melihat latar belakang. Jadi keselamatan di dalam orang Kristen sebagai pengikut Kristus adalah terbuka bagi semua orang tanpa melihat latar belakang, suku mana, ras mana, tidak lagi. Kepada semua orang keselamatan itu. Nah, ketika Petrus dikritik karena bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi, ia menceritakan penglihatan yang diberikan Tuhan dan bagaimana Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Dalam ayat 15 mengatakan bahwa Petrus menyatakan, ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti terjadi juga ke atas kita pada waktu di awal kerajaan Allah. Jadi tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga menyentuh hati mereka yang jauh dari Tuhan. Jadi orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu pun akan dihinggapi oleh Roh Kudus supaya dia percaya bahwa juru selamat dunia adalah Yesus Kristus. Para teologi mengatakan bahwa setelah mengadakan peristiwa ini adalah menegaskan adanya inklusivitas Injil. Dan penting juga memperluas jangkauan misi gereja, termasuk
dalam konteks sosial yang lebih luas. Jadi tidak terbatas. Inklusivitas Injil itu termasuk kepada orang-orang yang jauh dari Tuhan. Inilah latar belakang daripada perikop ini. Adanya pengertian orang bahwa ada orang-orang tertentu tidak layak ditemani orang-orang yang percaya kepada Yesus, termasuk orang yang tidak bersunat atau berpantang sebagian makanan. Dengan kejadian ini maka tidak ada lagi barrier bahwa berita Injil itu bisa untuk semua orang. Kita bergaul kepada orang yang bersunat dan bukan bersunat, dan semua ciptaan Tuhan, untuk mendapatkan kesejahteraan dari Allah. Itulah latar belakang daripada perikop ini, untuk mengubah paradigma dan pandangan kalau kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang tidak bersunat. Ini dikatakan tetap siapapun bisa menerima Roh Kudus. Sekarang apa tujuan daripada ayat ini? Ya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan perubahan dalam pemahaman tentang siapa. Jadi pemahaman itu. Jadi dalam pemahaman tentang siapa yang dapat menerima Injil dan bagaimana Allah mengatakan bahwa keselamatan melalui Yesus Kristus tidak hanya bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi orang non-Yahudi. Jadi Roh Kudus juga dicurahkan kepada orang-orang bukan Yahudi sebagai penyebaran Injil yang lebih inklusif. Apa yang telah dinyatakan Allah halal, jangan engkau anggap najis. Kalau Allah sudah mengatakan halal, jangan lagi kau anggap najis. Inilah penyebaran berita Injil kepada semua umat non-Yahudi dan Yahudi. Ayat 9 ya. Suara dari surga berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, hendaklah oleh engkau nyatakan jangan haram. Ya. Jadi sudah dinyatakan oleh Allah halal, ikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Sekarang kita masuk dalam pesan moralnya. Ya. Tadi tujuannya adalah bahwa penyebaran Injil itu adalah inklusif dan berlaku bagi semua orang, bukan eksklusif, inklusif. Siapapun berhak mendapatkan berita pengabaran Injil. Apa pesan moral daripada perikop atau ayat ini? Bahwa anugerah pertobatan dari Tuhan, keselamatan bagi manusia. Pesan moralnya adalah pentingnya menerima dan mengasihi setiap orang tanpa memandang ras, latar belakang, atau budaya. Itulah pesan moralnya. Jadi keselamatan dalam Yesus Kristus adalah untuk semua orang, bukan hanya orang-orang tertentu, tapi semua orang. Ini mengajak kita untuk melampaui batasan. Jadi melampaui batasan yang dibuat oleh orang-orang tertentu seperti kaum Farisi tadi. Jangan bergaul dengan orang yang tak bersunat. Ini adalah untuk melampaui batasan seperti itu. Ya.
mengajak kita untuk melampaui batasan yang seringkali kita buat sendiri, seperti yang tadi. Ya, jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak bersunat atau orang-orang yang memakan daging-daging yang haram, ya, daging babi, daging kelatam. Jangan bergaul. Padahal hal ini sudah dirubah oleh Allah bahwa semua jenis binatang ditunjukkan kepada Petrus. Sembelihlah, makanlah. Tidak terkecuali dari binatang apapun. Semua jenis binatang. Babi, lele, anjing, semua binatang bisa dikatakan halal oleh Allah. Walaupun pada awalnya Petrus mengatakan, oh tidak Tuhan, ini adalah najis. Tidak bisa. Apa yang dikatakan oleh Allah halal, jangan kau anggap najis. Itulah pernyataan Allah kepada Petrus. Ini mau diterapkan kepada kita semua. Tujuan daripada ayat ini dan perikop ini adalah memberitakan firman Tuhan itu kepada semua orang. Tidak hanya terbatas seperti ada batasan yang kita buat sendiri secara manusiawi kepada orang-orang tertentu, jangan. Tidak. Terbuka bagi semua orang. Nah, kemudian melalui penjelasan ini, ia memahami bahwa Allah tidak membedakan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, dalam ayat 17 dikatakan, jika Allah telah memberikan karunia yang sama kepada orang lain, tidak ada alasan bagi siapapun untuk menghalanginya. Jadi kalau Allah sudah memberikan karunia itu kepada siapapun, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Inilah tujuan daripada perikop ini. Sekarang kita masuk dalam implementasi atau penerapan. Apa penerapan daripada khotbah ini? Ya. Nah, kita dapat melihat, dilihat dalam cara kita memperlakukan orang di sekitar kita tanpa membedakan latar belakang mereka. Jadi di sini diambil sikap kita dan cara kita memperlakukan ayat ini kepada lingkungan di sekitar kita. Tidak ada lagi hambatan. Semua terbuka untuk pemberitaan firman Tuhan. Jadi jangan sekali-sekali kita membatasi dalam hal pemberitaan firman Tuhan atau kabar baik kepada semua orang. Nah, kemudian dalam yang dikatakan inklusivitas yang disampaikan melalui perjalanan Petrus menjadi panggilan bagi setiap orang percaya untuk mengenali bahwa kasih Allah tidak terbatas. Ini menunjukkan semua orang yang percaya dikasihi oleh Tuhan Allah. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan 8. Saling mengasihi karena Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih adalah tidak mengenal Allah. Jadi percuma kita berkata-kata bahwa kita mengasihi, tapi kita tidak berbuat apa yang dikehendaki Allah, sama dengan kita pembohong atau hanya kata-kata, tidak dengan perbuatan. Jadi dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 17 dikatakan, jika Allah
telah memberikan kepada mereka karunia yang sama seperti yang diberikannya kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapakah yang akan menyangkal? Tidak ada, karena itulah kasih Allah yang sejati. Demikianlah khotbah minggu ini. Pertobatan dikehendaki oleh Allah sebagai anugerah dari Allah untuk membuat kita bisa menjalin hubungan dengan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi tanpa melihat latar belakang siapa dan di mana dan apa status dia. Demikianlah khotbah minggu ini, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.